Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian ya. Kita lanjutkan kuliah genetika, masih tentang genetika kuantitatif ya. Dan kita akan membicarakan di video ini ya, heritabilitas dan repeatabilitas, breeding value di video berikutnya ya. Jadi heritabilitas itu adalah proporsi fenotip tertua yang tampak pada anaknya atau keturunannya F1 ya. Nah, kalau repeatabilitas adalah kemungkinan munculnya fenotip yang sama pada kelahiran berikutnya. Jadi gampangnya itu ya adik sama kakaknya berapa persen kemiripannya begitu ya. Nah, kita lanjutkan tentang heritabilitas ya. Ini heritabilitas adalah suatu proporsi fenotip unggul dari tetua yang tampak pada anaknya. Contohnya begini ya. Ada dua lembu perah ya. Kandungan proteinnya yang satu 8,7% ya, yang satunya 8,5%. Jadi ada selisih 0,2%. Nah, bila nilai heritabilitas kandungan protein pada susu sebesar setengah ya, atau 50% ya, maka perbedaan antara kedua lembu tersebut ya, perbedaan genetik ya, itu 0,1 ya. Jadi 0,1 karena faktor genetik dan 0,1% yang lainnya karena faktor non genetik, karena yang ini yang diturunkan heritabilitas itu 0,5 ya. Nah, bila kedua lembu tersebut dikawinkan secara random atau dilepaskan secara random ya pada suatu populasi ternak lembu ya, range ya, maka anak dari lembu A diharapkan memiliki kandungan protein pada susunya itu 0,05%, lebih tinggi dari kandungan protein susu anak lembu B. Perbedaannya tidak 0,2 seperti ada induknya tadi ya. Ini karena yang pertama ya, hanya 0,1% perbedaan yang disebabkan oleh faktor genetik. Nah, dari 0,1 ini yang diwariskan adalah separuhnya. Berarti 0,5 kali 0,1 sama dengan 0,05%. Ini karena induk hanya menurunkan setengah dari sifat genetiknya. Dan anak menerima setengah yang lain dari populasi. Ya. Nah, heritabilitas itu tidak konstan ya, bervariasi antar populasi. Bahkan dalam satu populasi pun dapat berubah apabila sistem penangkaran dan pengelolaannya berubah. Kan fenotip bergantung pada genotip dan lingkungan ya. Nah, heritabilitas biasanya disebut H kuadrat simbolnya ya. Nah, karena fenotip bergantung pada genotip dan lingkungan, maka varian fenotip juga bergantung kepada varian genotip dan varian lingkungan FE ini ya. Ini kita jadi FP sama dengan FG plus FE ya. Nah, karena yang diturunkan hanya kontrol genetik sedang lingkungan tidak, maka heritabilitas suatu alel itu didefinisikan sebagai varian genotip dibagi varian fenotip. Ini ketemunya heritabilitas. Nah, heritabilitas yang dirumuskan seperti ini ya, itu adalah heritabilitas dalam arti luas atau disebut juga determinasi genetiknya. Tetapi ada nilai genotip yang mempengaruhi generasi berikutnya, yaitu breeding value ya, atau additive value ya. Oleh karena itu, heritabilitas juga dirumuskan sebagai ini heritabilitas varian A additive value, varian dari additive value per varian fenotip. Nah, heritabilitas yang ini itu disebut heritabilitas dalam arti sempit atau biasa disebut heritabilitas, itu begitu saja. Nah, varian dominan ya, ini tadi dihitung berdasarkan varian aditif dan dominansinya ya.
Kita sekarang ke situ ya. Oleh karena itu diperlukan rumus yang kedua, yaitu tentang varian aditif yang juga merupakan varian breeding value. Nah, ini varian aditif sama dengan 2PG alfa kuadrat ya, 2PG A plus DB. Ini kan alfa tadi rumusnya seperti ini ya, yang di awal tadi ya. Q adalah frekuensi alil yang menurunkan nilai ya. Maksudnya menurunkan nilai ke mewariskan ya. Bila tidak ada dominansi, maka D sama dengan 0. Nah, kalau D sama dengan 0, ya ini jadi 2PGA kuadrat itu ya. Varian deviasi dominansi adalah VD 2PGD kuadrat. Ya. Bila ada dominansi lengkap, maka keadaannya adalah ini varian aditifnya 8PG pangkat 3 A pangkat 2. Ya. Nah ini nilai variannya ya. Nanti saudara catat saja gitu ya. Kalau dibacakan ya. Nah ini contoh estimasi heritabilitas ya. Ini antara anak dan ayah itu heritabilitasnya itu 2B atau 2R ya. Ini menggunakan rumus regresi linear dan ini korelasi ya, atau korelasi. Ini anak dan ibu, saudara tiri dan sebagainya ya. Nah, heritabilitas diestimasi berdasarkan kesamaan antar individu yang memiliki hubungan kekeluargaan ya. Estimasi ini didasarkan pada koefisien regresi, yaitu kan ada regresi kan ada Y sama dengan A plus BX, jadi B-nya ya. Dan korelasi ya, sebagaimana disajikan pada tabel ini ya. Nah, ini adalah contoh beberapa heritabilitas pada lembu ya. Produksi susu itu heritabilitasnya 1/4 ya. Kalau kandungan protein setengah. Nah, kalau berat lahir 0,35. Nah, ini heritabilitas pada manusia. Fertilitas itu 10-20%, kembar 5%, berat badan ini 60% ya. IQ itu 60% sampai 80%. Kalau struktur gigi itu 85% akan diturunkan ya. Faktor lingkungannya kecil ya. Nah, sekarang repeatabilitasnya. Ini ada beberapa karakter yang diamati lebih dari satu kali pada individu yang sama. Jadi ada pengulangan pengukuran atau pengamatan untuk karakter atau fenotip yang sama ya. Ini kalau pada individu yang sama, misalnya berat wool ya, domba ya, domba woolly ya, itu kan setiap saat dicukur ya, nanti berapa bulan kemudian tumbuh lagi lah, itu dapat diproduksi wool pada tahun ini sama dengan tahun berikutnya apa tidak ya. Atau banyaknya susu per laktasi ya. Ini kalau sama persis berarti dapat diulang, repeatable ya. Namanya kemudian jadi repeatabilitas. Nah, repeatabilitas ini juga menunjukkan hubungan antara sifat tetua dan keturunannya dalam arti besarnya proporsi sifat unggul tetua yang akan diwariskan pada keturunannya. Tapi kalau repeatabilitas, ini pada munculnya kembali sifat unggul pada satu individu, dalam arti berapa persen sifat unggul tersebut dapat muncul kembali sepanjang hidupnya. Seandainya ada seekor induk memproduksi susu memiliki repeatabilitas 1, berarti jumlah susu pada siap laktasi akan konstan. Ya. Kalau 0, ya berarti tidak ada hubungannya, mungkin lebih tinggi, mungkin lebih rendah. Ya. Nilai repeatabilitas biasanya berkisar antara 0,3 sampai setengah. Ya. Nah ini contohnya ini pada kehamilan ya. Ini individu pertama, ini anak yang pertama, anak yang kedua ya. Berat ini ya, berat mencit atau apa. 11, 10, 9, 12 ya. Itu berat badan sebagai berikut. Jadi anak pertama 9, anak kedua 12, 13, 12, 10, 10. Nah, apakah
anak kedua ini memiliki hubungan dengan anak pertama fenotipnya itu. Ini yang kemudian disebut repeatabilitas. Ya. Kemudian bila anak pertama beratnya 14 gram, berapa berat anak kedua? Atau anak pertamanya 5 gram, berapa berat anak berikutnya? Ya. Untuk itu diperlukan nilai rata-rata. Ini rumus biasa itu ya. Rata-rata X, rata-rata Y. Nah ini BYX itu nilai B-nya itu sama dengan begini rumusnya ya. Dan 0,73 ya, ketemunya ya. Estimasi berat dapat dilakukan dengan dua cara. Berdasarkan berat nilai rata-rata, rumusnya yaitu Y estimate sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali X dikurangi rata-rata X. Atau dengan persamaan linear, rumusnya seperti ini. Cara menentukan konstanta A, ini kan perlu A ya, B tadi sudah ya. A ini adalah Y bar dikurangi BX bar. Nah, kalau anak pertamanya 14 gram, maka anak keduanya akan menjadi 12,9 gram. Anak pertamanya 5 gram, berarti anak keduanya 6,4 gram. Atau ini begini ya, AY ini ketemunya A271. Nah, berat anak pertama 5, maka berat anak kedua adalah ini A tadi ya. Ini BX menjadi sekitar 6,4 gram ya, mirip ya. Nah, demikian saudara penjelasan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.